Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dakwah bilisan Manajemen Dakwah 6A Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, teman-temanku dan tak lupa seluruh penonton video ini yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat sama-sama merasakan berlipat-lipat kenikmatan dari Allah yang tiada duanya, tiada tiganya dan tiada tandingannya. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner kemerdekaan kita yang terkenal dengan sistem dakwahnya, yakni merangkul bukan malah memukul, mengajak bukan malah mengejek, mencontohkan yang baik bukan malah mengajarkan yang buruk. Beliau adalah baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Sekarang ini di Indonesia tengah dihadapkan pada kondisi krisis yang sangat mengkhawatirkan. Kemunculan 2 tahun corona ini sudah banyak memunculkan berbagai macam problematika pada kehidupan manusia. Entah itu di bidang sosial, ekonomi, politik, agama, munculnya musibah-musibah yang tidak terduga dan juga munculnya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia, supaya Allah memperlihatkan sebagaimana akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah yang berlipat-lipat tidak terhitung banyaknya, kita itu harus senantiasa mensyukuri kenikmatan tersebut dan juga jangan melalaikan nikmat tersebut serta harus memanfaatkan kenikmatan tersebut dengan sebijak-bijaknya dan juga dengan sebaik-baiknya. Terutama diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Al-ayah. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan juga berperilaku kebajikan serta saling menasehati dalam hal kebaikan dan juga kesabaran. Kita sebagai manusia harus pintar-pintar dalam memanfaatkan waktu untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Allah, bukan malah menyia-nyiakannya.
Namun apa? Realitanya pada kehidupan sekarang ini, masyarakat malah berbondong-bondong untuk berselancar di dunia maya, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berbondong-bondong membuat konten, bersaing membuat konten terbaik di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di story WA, dan banyak lagi media sosial lainnya. 1 jam berlalu digunakan untuk scroll IG, 1 jam berlalu lagi digunakan untuk scroll Facebook. 2 jam sudah berlalu, tanpa terasa waktu sudah lalai, tidak digunakan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 4 jam berlalu, tetap saja digunakan untuk berselancar di dunia maya. Tanpa disadari, sholat pun terlewat. Na'udzubillahi min dzalik. Malah banyak sekali sekarang ini kaum muda-mudi berjoget tidak jelas di TikTok. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jika ada yang bertanya, aku ini sudah tidak lagi muda, aku ini sudah tua renta, maka wasihataka qabla saqamika. Masih ada masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maka pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Mumpung kita masih banyak waktu luang dan belum berhimpit pada waktu sibuk, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya waktu yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jika ada yang bertanya lagi, aku ini sudah tidak lagi muda, sudah tua renta, sudah tidak lagi sehat, sudah sakit-sakitan, aku ini adalah orang yang sibuk juga. Maka manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Gunakanlah harta yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jika masih ada yang bertanya, aku ini loh bukan orang yang kaya, aku ini orang yang fakir, orang yang tua renta, tidak lagi muda, sudah sakit-sakitan, sudah tua renta, dan orang yang tidak memiliki waktu luang. Wahayata qabla mautika. Waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Maka pergunakanlah waktu hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kita kemudian di akhirat. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan dapat mempergunakannya untuk diri sendiri dan juga mempergunakannya untuk orang lain dengan sebaik-baiknya. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan kepanjangan umur namun tidak mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk diri sendiri dan juga mempergunakannya untuk orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.